Dia mampu membangkitkan yang mati dalam hidup kita. Dia mampu membangkitkan. Kalau Yesus yang udah mati, ya, secara jasmani itu mati, bahkan dibilang 3 hari. Artinya apa? Dia tuh udah benar-benar mati. Ya. Kalau Yesus saja bisa dibangkitkan, Roh Tuhan yang sama dibilang, yang membangkitkan Yesus, itu hidup dalam setiap kita. Artinya kuasa yang besar, ada kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan kita. Coba bilang sama kiri kanan, there's the power of God to raise something dead inside the world. Ya, apa yang mati? Impian yang mati. Makanya firman Tuhan bilang apa? Lupakan yang telah lalu, mengarah kepada tujuan. Tuhan itu tahu kalau orang itu cuma selalu dibilang jaga hidupmu terhadap dosa, jaga dirimu, tapi nggak pernah diberikan sesuatu harapan dalam hidup dia, dia nggak akan pernah benar-benar menang dalam hidup dia. Makanya penting banget ada sesuatu yang bangkit dalam hidup kita. Apa yang harus dibangkitin apa? Sesuatu yang sudah mati. Apa yang sudah mati? Impian, kerinduan, harapan. Mungkin dulu ya waktu kita pernah ya pertama kali terima Yesus, ada satu kerinduan, aku pengen mengenal Tuhan, Tuhan aku pengen sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan aku pengen hidup benar buat Engkau Tuhan, aku pengen jadi teladan, aku pengen. Tapi makin hari karena kita hidup terus dikuasai oleh pikiran yang penuh dengan daging, hilang satu demi satu kerinduan. Iblis mati. Tapi Tuhan hari ini Tuhan bilang gitu, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, that same power lives inside us. Dia mau bangkitin sesuatu yang mati. Amin. Yang keempat, cepat. Yang keempat dibilang, oke. Yang keempat itu siapa yang tahu? Oke, di ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang keempat, roh Tuhan itu dia mau mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Nah guys, hari ini mau kita itu selesai dengan perbuatan-perbuatan daging yang mengikat hidup kita. Apa? Sihir. Apa? Percabulan. Apa? Perselisihan, iri hati. Mau nggak kita selesai? Mematikan. Tau nggak mematikan artinya? Ya mati, selesai. Tapi dia bilang bukan keinginan ya, perbuatan. Artinya engkau mulai hari ini sampai satu hari engkau nggak akan pernah melakukan itu lagi. Amin. Gue dulu terikat sama sesuatu. Terikat sama dosa pria. Dan gue selalu membela diri gue. Gue lebih baik daripada dia. Gue lebih baik daripada dia. Gue lebih baik dari dia. Soalnya kenapa? Kan ngaku dosa ya. Ngaku dosa dalam satu pembinaan, dalam satu misi kita ngaku dosa. Jadi ada yang cerita, wah gue nonton film porno setiap hari. Ada yang bilang, wah gue melakukan ini setiap hari. Terus gue bilang, oke, gue akan berdoa. Tapi bukan karena belas kasihan, tapi karena mikir gue lebih baik. Gue gak sesering lu. Itu sesat tau gak? Gue pikir, gue lebih baik. Gue jarang banget. Wah, ngerasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Dan itu berulang kali. Tapi tau gak? Saat Tuhan, saat kita mau hidup kita, serahin hati kita sama Tuhan. Tuhan, kita izinin roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Selesai. Menang. Ya. Mau gak kita ngalamin kemenangan sejati dalam hidup? Ayo, yang kelima, terakhir. Nah ini yang bikin gue paling excited. Kita baca di ayat 15 dari ayat 14, sorry. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Adalah anak Allah.
Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan dibilang ini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Guys, ini gue suka nganggap remeh dulunya. Roh Tuhan itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Bayangin. Lalu itu hidup dalam satu conviction di hati itu, gue ini anak Tuhan. You know? Coba bayangin, lu tuh tahu lu itu siapa. Gue ini anak Tuhan, gue itu anak Tuhan, gue itu anak Tuhan. Dan roh itu bersaksi bersama, bukannya kita yang berkata, tapi roh itu bersaksi bersama kita. There is this, susah dijelasin ini, but there is this conviction in our heart, in our spirit, bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan dibilang, kenapa dibilang anak? Karena anak Allah itu dia akan mewarisi apa? Janji-janji Allah. Imagine, setiap janji yang ada di firman Tuhan, setiap janji yang ada untuk Abraham, setiap janji bahkan yang udah disediakan buat Abraham, itu disediakan buat kita semua. Saat kita mulai mengalami kuasa roh Tuhan, banyak anak Tuhan hari-hari ini hidupnya itu natural. Padahal anak Tuhan itu hidupnya harus supernatural. Supernatural itu bukannya gaib, bukan. Supernatural itu berkata ada roh Tuhan dalam hidup kita. Apa yang buat kita berbeda? Guys, kita nggak bisa jadi garam, jadi terang dalam kekuatan, tapi cuma lewat roh Tuhan yang hidup dalam hidup. Gue tutup ya, gue dengar satu kesaksian di radio berapa minggu lalu ya. Kesaksiannya simpel banget. Ada satu orang laki-laki, dia masih muda, dia kerja di satu perusahaan. Dia itu disuruh sama bosnya, udah korupsi aja, jadi kerja sama. Jadi di radio, terus dia kesaksian, dia bilang, saya waktu disuruh seperti itu, dia bilang, saya bergumul. Dia ngaku, dia bilang jujur, saya bergumul berapa hari. Tapi waktu akhirnya berapa hari kemudian dia dipanggil ke kantor polisi. Dia bilang gini, Pak, saya nggak bisa lakuin apa yang Bapak minta saya lakukan. Saya lebih milih, kalau Bapak paksa saya melakukan itu, saya lebih milih saya keluar. Tapi ada satu hal yang dia bilang waktu dia pulang. Dia bilang gini di radio, waktu ditanya kenapa gitu dia melakukan itu. Dia bilang gini, karena buat saya sekali Yesus tetap Yesus. Gue waktu dengar saja itu kan, gue bilang, wah Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Gue juga mau, amin buat Tuhan. Aku juga mau sekali Yesus tetap Yesus. Sampai hari dimana gue mati, gue mau sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Amin. Hari ini gue mau tanya, apakah benar sekali Yesus tetap Yesus? Atau di gereja, Yesus sekali udah ditawarin, apa yang ditawarin orang tadi apa? Siapa ya Yesus? Kalian di sini ngomong apa ya? Waktu udah ada perempuan depan kita menggoda kita, udah lupa lagi Yesus siapa? Christianity is not about going to church. It's not about going to this or that. Being a real Christian means that sekali Yesus tetap Yesus. Kita hidup oleh Roh. Ya, yuk, gue mau kita bikin kelompok, ya, bertiga, Elton, Novi, 3x3, perempuan, laki-laki dan laki-laki. Kita mau share sedikit, ya, apa yang jadi pergumulan kita, bukan pergumulan, apa yang mengikat hidup kita, ya, cerita. Dan kita mau belajar. Hari ini kita saling mendoakan, ya, supaya apa? Supaya kita menang. Jangan bilang oh dengan kekuatan, tapi berdoa buat teman kita supaya dia mengalami Roh Tuhan dalam hidupnya. Ya, yuk kita bikin kelompok. Enggak, gue mau tambahin sedikit ya.
jangan takut untuk terbuka. Ya. Tapi kan kita dari kelompok-kelompok ini ada keterbukaan yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita mau bebas dari semua ikatan dosa, kita harus telanjangi pekerjaan iblis. Harus berani kita telanjangi pekerjaan iblis. Misalnya dalam hidup kita terikat oleh dosa ini, dosa itu, kita harus berani ngomong. Kita minta ditolong, kita minta didoakan, bukan buat digosipin. Ya, buat didoakan. Ya, gue percaya di sini semua sudah cukup memiliki suatu kasih untuk bisa buat apa yang dikatakan di sini hanya cukup di sini. Oke. Oke. Oke, yang perempuan biar Nila sama Yudika ya, ini ya. Oh ini kurang ya satu ya? Ya udah. Kita mungkin sama Nila sama Suyanti, Yudika mungkin sama Shina, Penny, dan Catherine. Ya, oke. Ada Elton, ada David, dan